Horas, saat ini saya teringat kepada saudara saya di Sigapiton. Tadi saya baca-baca status Facebooknya. Nah, apakah kita ini sudah merdeka gitu? Status-status si butar-butar yang pinoparnya Opodol itu sangat menyentuh hati saya. Karena dulu saya pernah menemani Sigapiton hampir selama 1 bulan di sana. Di sana ada waktu itu hadir Ari, direktur utamanya BUDT, yang menurut saya ya sangat menyedihkan lah ya, ketika itu terjadi konflik yang dahsyat, dan bagi saya itu sangat mengerikan dan jauh dari kemanusiaan ya. Saya ada video-videonya itu. Saya mau kritisi BUDT sekali lagi ya. BUDT itu sebenarnya kan kenapa mereka itu sombong kepada masyarakat lokal gitu ya? Padahal masyarakat lokal itu kan sudah bertahun-tahun tinggal di sana ya. Pertanyaan kritisnya begini. Dulu lahan itu kan lahan rakyat, lalu dibuat statusnya hutan lindung. Kemudian karena hutan lindung, lalu diserahkan ke BUDT yang menurut peraturan Presiden nomor 49 tahun 2016 itu kan sekitar 500 hektar ya. Nah, ternyata tanah itu kan awal ceritanya itu kan tanah masyarakat Sigapiton. Begitu juga dengan daerah Motung. Pertanyaannya begini, kalau kawasan itu kawasan BUDT, katakanlah sudah nanti dibebaskan gitu ya, kira-kira nanti mekanisme penyerahannya itu kepada investor bagaimana ya? Apakah memang ketika BUDT itu lahan BUDT, apakah itu dijual ke investor atau bagaimana gitu ya? Nah, arena itu kan arena potensi korupsi ya, potensi penyelewengan ya. Karena lahan BUDT mau diserahkan kepada investor, nah ini kan sangat ini ya, pertanyaan di arena itu ya, di arena itu. Nah, kan tidak mungkin misalnya negara menjual tanah ke investor kan, kalau itu status BUDT itu. Bagaimana statusnya itu? Lalu kemudian ketika itu nanti dikelola, apa multipliernya itu? Efek multipliernya itu. Efek dari kegiatan itu apa yang 500 hektar itu? Nah, seperti pembicaraan saya sebelumnya kan, apa dampak dari BUDT itu terhadap Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Kubah Kasudutan, Tapanuli Utara gitu ya. Nah, apakah memang proses penyerahan lahan BUDT itu kepada asing, ketika andaikan kalau itu terjadi penyelewengan, betapa sedih hatiku kepada ibu-ibu Sigapiton, masyarakat Sigapiton yang dulu pernah sampai buka baju untuk melawan aparat. Buka baju loh, saking mengerikan ya, dahsyat gitu ya. Andaikan itu dibuat jadi film ya, seperti dulu film Naga Bonar 2 yang membuat saya menangis gitu ya. Nah, kalau badan usaha milik negara itu kan ada namanya Agent of Development. Agent of Development itu kan artinya kehadiran BUMN itu menimbulkan multiplier effect. Contoh misalnya kehadiran kapal fora-fora, Ihan Batak. Nah, jadi kapal fora-fora itu sama Ihan Batak itu mungkin saja rugi milik badan usaha milik negara. Tetapi kehadiran dari 2 kapal itu akan menyebabkan perekonomian berkembang, wisata akan berkembang. Nah, itulah makna kehadiran dari ASDP di sana ya. Nah, kalau BUDT ini apa gitu ya? Terus sekali lagi, negara dapat apa? Hanya dapat pajak. Hanya, nah apa misalnya pendapatan bukan pajak misalnya? Apa gitu?
Terus dampaknya multiplier efek apa? Coba analisis sosialnya itu sampai sekarang belum masuk di akal loh. Dengan mengelola 5 sektor itu lalu multiplier efek, nggak ada. Masyarakat itu nggak dapat apa. Masyarakat lokal juga tidak diinventarisasi, misalnya masyarakat lokal dipekerjakan apa gitu. Jadi serba gelap gulita gitu ya. Jadi kalau kita membangun para wisata super destinasi ya, super prioritas itu sebenarnya harus terjadi distribusi keadilan. Jadi siapa dapat apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, kalau model BODT ini sama sekali tidak bisa kita analisis multiplier efeknya. Nggak ada analisis sosial, ilmu apapun digunakan nggak ada dampaknya selain hanya mutar-mutar di situ gitu. Dan kalau memang ada niat tulus untuk mengembangkan pariwisata secara terdistribusi adil untuk kabupaten itu, BODT harus terbuka. Dan selama ini kan BODT tidak terbuka. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang tanah adat itu yang katanya dirubah menjadi hutan lindung, dirubah menjadi BODT, lalu diserahkan kepada investor, atau yang dimotong sudah keputusan Mahkamah Agung, terus terjadi ya sebenarnya itu bukan konflik lagi ya, karena sudah sah keputusan Mahkamah Agung gitu ya. Nah, jadi saya nggak mengerti, benar-benar nggak mengerti loh. Mungkin sebenarnya menurut saya 7 kabupaten di kawasan Danau Toba yang dinobatkan sebagai tujuan super prioritas, ayo bicaralah dan kritislah ya. Karena kan kalau ada program kita kan bisa kaji gitu ya. Kalau misalnya kawasan pelabuhan Sabang misalnya, kan ada analisis sosialnya. Ketika itu dikelola negara, ada misalnya permintaan penanaman modal negara, kan jelas multiplier efeknya. Misalnya otorita Batam dengan itu otorita, maka multiplier efeknya kepada negara, pendapatan bukan pajak. Nah, analisis sosialnya jelas. Kalau BODT analisisnya sama sekali tidak ada untuk masyarakat, dan itu yang membuat saya sangat gelisah. Oleh karena itu, semua kita, gereja, masyarakat, Pemkab, organisasi-organisasi keagamaan, ayo kritis untuk melihat BODT ini, supaya kita jangan sampai kita bermimpi-mimpi sekarang gitu ya, tapi di masa yang akan datang ternyata wisata yang kita harapkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Terima kasih.